Apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin sungguh menggetarkan penegakan hukum Indonesia. Sungguh memalukan menurut saya. Sungguh tidak menghormati pengadilan dan mencederai keluhuran profesi advokat yang selama ini oleh teman-teman advokat dinyatakan sebagai officium nobile, profesi yang mulia. Ketika itu dilakukan oleh seorang tersangka atau terdakwa atau orang biasa saja itu tidak tepat, apalagi jika dilakukan oleh orang yang kebetulan berprofesi sebagai advokat. Apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin sungguh mengundang perhatian kita. Saya sebagai seorang dosen hukum pidana sungguh malu dengan apa yang terjadi. Saya merasa seakan-akan seperti menjadi gagal dalam melakukan pendidikan hukum dan pendidikan etika kepada mahasiswa saya. Apa yang dilakukan oleh advokat Rasman Arif Nasution, itu dia sedang lupa dengan dirinya. Memang dia adalah seorang advokat terkenal. Tetapi dalam kasus yang disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara kemarin, dia bukan sedang sebagai advokat. Dia tidak sedang menjalani profesi advokat, tapi dia sedang dalam status sebagai terdakwa. Berlaku azas praduga tak bersalah. Dia memang belum tentu bersalah. Maka untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang, itulah gunanya proses pengadilan. Nah, terdakwa merasa dirinya tidak bersalah, ya sah-sah saja. Kemudian pelapor merasakan dirinya sebagai korban dan menganggap terlapor sebagai orang yang bersalah, ya sah-sah saja. Karena ada perbedaan tentang status hukum seseorang dalam satu perkara, itulah makanya ada pengadilan. Dan kepastian itu ada nanti dalam putusan pengadilan. Maka berlaku azas lex judicata veritate pro habetur. Setiap putusan hakim dianggap benar sampai adanya putusan pengadilan yang mengubahnya. Lalu demikian juga apa yang terjadi dengan Hotman Paris. Tetapi ya kemarin ia tidak sedang menjadi advokat juga. Walaupun dia berprofesi sebagai advokat. Apa yang terjadi posisi kemarin, dia adalah sedang dalam posisi sebagai saksi. Dalam hal ini khususnya adalah saksi korban. Nah, karena dia sedang memberikan keterangan sebagai saksi korban. Nah, ini adalah kasus penghinaan. Dalam kasus penghinaan ada merupakan delik aduan. Jadi, proses pemeriksaan delik aduan dalam tindak pidana dengan proses perkara perdata itu berbeda. Ini yang juga mungkin dilupakan oleh seorang Rasman Arif Nasution. Dalam perkara perdata, memang diberikan kesempatan bagi para pihak untuk berdamai sampai putusan akhir pun, walaupun kedua belah pihak bersengketa, sampai adanya putusan pun hakim akan tetap memberi kesempatan kepada para pihak untuk berdamai. Di dalam perkara pidana tidak seperti itu. Walaupun itu dalam kasus delik aduan, karena ini kasus penghinaan adalah delik aduan. Delik aduan memang bisa dicabut, tapi pencabutannya ada masanya. Pencabutan delik aduan itu 3 bulan setelah pengaduan dimasukkan. Dan pengaduan itu hanya dapat dilakukan dalam waktu 6 bulan setelah terjadinya tindak pidana. Jadi kalau sudah lewat, nggak bisa ditarik, nggak bisa dicabut pengaduan itu. Nah, jadi kalau sudah bersidang dalam proses persidangan, ya itu nggak bisa dicabut seperti dalam perkara perdata. Nggak ada istilah akta pandading di dalam perkara pidana. Akta perdamaian itu nggak ada di dalam perkara pidana. Jadi tidak bisa beralasan kemudian bahwa kita akan mengajukan damai. Dan dalam posisi sebagai terdakwa, harusnya Rasman Arif mematuhi semua etika dan ketentuan peraturan yang berlaku di dalam pengadilan. Harus menghormati hakim. Tidak bisa mendebat hakim sedemikian rupa. Apalagi kemudian dengan mendatangi Hotman Paris yang duduk di kursi sebagai saksi pada saat itu dapat dianggap sebagai mengintimidasi saksi. Padahal saksi dan korban dan ahli itu dijamin kebebasannya untuk tidak dilakukan tekanan dalam memberikan pendapat atau memberikan keterangan yang dia yakini. Masalah keterangannya benar atau tidak itu kan bisa dikomprontir oleh terdakwa. Dan itu hakim nanti yang akan menilai. Bukan dengan cara kemudian menolak apa yang diputuskan oleh hakim. Lalu kemudian menyatakan bahwa hakim berpihak. Apalagi sampai mengusulkan penggantian majelis hakim. Ya itulah yang tadi saya contohkan ketika kami mahasiswa. Dalam hal ini saya tidak pernah lupa. Walaupun kejadian ini sudah lama sekali.
pada tahun 1996. Artinya sekitar 32 tahun yang lalu, di masa Orde Baru. Saat saya masih duduk di bangku kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jambi. Saat itu saya sebagai salah seorang aktivis kampus, kami mencalonkan rekan kami untuk menjadi Ketua Senat Mahasiswa Universitas Jambi pada saat itu. Atau kalau sekarang disebut dengan istilah Presiden BEM. Nah, karena kami kalah 1 suara, kami merasa dicurangi. Karena itu kami reaksinya pada waktu itu sangat reaktif, lalu kami besoknya setelah hari penetapan siapa yang menjadi presiden, mahasiswa Fakultas Hukum rame-rame menyerbu kepada Fakultas Pertanian yang waktu itu memenangkan calon. Dan karena rame yang datang, pecah-pecahlah kaca kampus Fakultas Pertanian. Lalu besoknya kami dipanggil oleh Pak Rektor. Pak Rektor memanggil kami beserta Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Para aktivis yang dikumpulkan, kami dimarahi dan diwajibkan mengganti kaca-kaca yang pecah. Tapi dengan gagah berani, Pak Dekan kami pada waktu itu, Profesor Rozali Abdullah SH, beliau masih hidup sampai sekarang. Saya begitu terkesan dengan cara beliau memberikan kepemimpinan kepada kami. Beliau bilang, Pak Rektor, ini anak-anak saya, tidak mampu mereka untuk membayar kaca, karena mereka untuk uang kuliah saja sudah sulit. Mereka hidup dari orang tuanya, dibiayai orang tua. Saya sebagai gurunya, saya sebagai orang tuanya di kampus yang bertanggung jawab. Saya yang salah, tidak mendidik mereka dengan betul. Oleh karena itu saya yang akan mengganti kaca-kaca yang pecah oleh ulah anak-anak saya. Kami merasa besar hati, besar jiwa, dibela oleh seorang dekan yang menurut kami juga sangat baik. Beliau juga mantan aktivis. Tapi begitu keluar dari ruangan rektor, Pak Dekan ngajak kami ke ruang dekan. Di ruang dekan kami dimarahi. Dicaci maki kami pada saat itu. Bodoh cara kalian menyelesaikan masalah. Kalian orang hukum. Kalian saya didik sebagai orang hukum. Banyak hal yang bisa diselesaikan dengan jalan hukum. Presiden bisa jatuh dengan impeachment. Perusahaan besar bisa bangkrut dengan gugatan hukum. Inilah ilmu kita. Inilah keterampilan kita, kata beliau. Maka pergunakanlah ilmu hukum ini untuk memperjuangkan hak kita. Bukan dengan cara-cara yang bersifat preman. Yang kedua, sebagai seorang yang berpengalaman menjadi ahli hukum pidana di berbagai pengadilan, di berbagai kantor polisi, kantor kejaksaan, ya saya juga menemukan dalam praktek terjadi perdebatan antara saya dengan jaksa, antara saya dan hakim, antara saya dengan para advokat. Kita berdebat keras. Pengadilan itu memang tempat berdebat. Tapi ya berdebat sampai di situ saja. Memperdebatkan tegang urat leher dalam rangka untuk memperjuangkan kebenaran yang kita yakini masing-masing. Nggak salah. Tapi habis itu ya kita selesai. Jadi jangan karena ada hubungan pribadi di luar pengadilan, di luar proses penegakan hukum. Ada sentimen pribadi kemudian kita bawa ke dunia pengadilan. Saya juga pernah bertengkar kok dengan polisi, dengan jaksa. Tapi ya kita harus profesional. Tidak boleh bawa perasaan dalam menegakkan hukum. Kita ini orang hukum. Saya kira beliau berdua adalah orang-orang hukum top di Indonesia. Hakim juga adalah hakim-hakim terbaik karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kita semua tahu hukum. Dan seharusnya kita yang tahu hukumlah memberi contoh kepada masyarakat. Bagaimana kita mematuhi hukum. Kita boleh melakukan perlawanan. Kita boleh melakukan perlawanan. Ada 5 bentuk perlawanan yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara. Pertama, kita berhak untuk tidak memilih calon presiden, calon gubernur, calon wali kota incumbent ketika kita menganggap kinerjanya tidak bagus. Tidak salah, kita tidak wajib untuk memilih calon incumbent. Itu yang pertama, konstitusional, dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan undang-undang lainnya. Yang kedua, hak kita untuk mengajukan upaya hukum, perlawanan terhadap putusan pengadilan, banding, kasasi, peninjauan kembali, boleh. Atau perlawanan dalam bentuk perzet terhadap putusan yang bersifat putusan sela, boleh, berhak kita. Yang ketiga, perlawanan terhadap keputusan tata usaha negara, keputusan pemerintah dalam bentuk menggugat ke pengadilan tata usaha negara. Yang keempat, kita boleh mengajukan perlawanan dalam bentuk pra-peradilan terhadap apa yang dibuat oleh aparat penegak hukum, polisi dan jaksa. Kemudian yang kelima, kita boleh mengajukan perlawanan terhadap undang-undang yang dibuat oleh DPR melalui cara judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Itu semua bentuk perlawanan yang sah. Atau dalam kasus yang lain, dalam penegakan hukum, misalnya dalam penegakan hukum, proses peradilan oleh hakim, kita berhak
melaporkan hakim jika kita anggap melakukan pelanggaran kode etik ke komisi yudisial. Kita juga berhak melaporkan perilaku aparat negara yang menurut kita tidak sesuai ke komisi ombudsman. Ada saluran-salurannya. Ya tidak kemudian ngomong di media bilang minta ganti majelis hakim. Ya tidak seperti itu. Tugas seorang terdakwa itulah membuktikan bahwa dirinya tidak salah. Selesai. Hadirkan saksi-saksi yang meringankan, hadirkan ahli yang meringankan. Itu hak terdakwa. Dan terdakwa berhak untuk diperlakukan secara manusiawi, secara terhormat. Tidak diperlakukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menjerat. Sama, sudah dijamin hak-hak terdakwa. Dan belum tentu bersalah. Ya kan berlaku prinsip praduga bersalah. Kita tidak menganggap belum tentu sebelum adanya putusan pengadilan. Nah, begitulah. Jadi apa yang dilakukan justru menjadi blunder ya. Karena kalau tadi ancaman pasal apa yang terjadi itu dapat dianggap sebagai justru dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 217 KUHP, yaitu barang siapa menimbulkan kegaduhan dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum dan tidak pergi sesudah diperintah oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 minggu atau pidana denda paling banyak Rp1.800. Ini pasal 217 dalam KUHP. Ya mungkin sebagian orang akan beranggapan ini adalah contempt of the court, pelanggaran atas kemuliaan pengadilan. Benar, itu ada tindak pidananya, tapi itu masih bersifat ius constituendum, belum berlaku dalam sistem hukum Indonesia, karena baru diatur dalam KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang baru akan berlaku pada 1 Januari 2026. Tapi jangan lupa, ada potensi pelanggaran pasal 170 KUHP jika menginjak-injak meja itu dianggap sebagai kekerasan. Dan ada lagi, khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Ini saya bacakan, ada pasal 40 ya. Pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikurangi hak saksi atau korban, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, pasal 6 ayat 1, pasal 7 ayat 1. Nah, pasal 5 ayat 1 tadi bunyinya adalah saksi korban berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dalam poin C-nya. Nah, ini bisa dianggap pelanggaran pasal 40 adalah menyebabkan dirugikannya atau dikurangi hak saksi, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1. Nah, ini diancam dengan pidana paling lama 3 tahun. Nah, ini nggak main-main. Jika kemudian itu ditafsirkan sebagai mengurangi hak-hak saksi dan korban untuk memberikan keterangan tanpa tekanan. Nah, demikian yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Dan bisa ini menjadi tindak pidana baru. Kalau nanti dilaporkan. Nah, bagaimana kemudian penerapan hukumnya? Ya, nanti kita lihat bagaimana penerapan oleh teman-teman penyidik. Tapi intinya, masalah terbukti atau tidak terbukti, ya bisa saja nanti berbeda pendapat antara penyidik, penyelidik bahwa ini tidak termasuk sebagai tindak pidana. Terlepas dari apakah itu tindak pidana atau bukan, jelas itu adalah pelanggaran kode etik dan tidak memuliakan pengadilan serta tidak memuliakan profesi advokat dan tidak menghormati dan tidak menjamin hak-hak saksi dan korban. Oleh karena itu mari kita hindari perilaku seperti itu, mari kita menyelesaikan persoalan hukum dengan cara yang tidak melanggar hukum itu sendiri. Hotman Paris dalam video TikTok-nya menyatakan kepada teman-teman agar mempertanyakan apakah ada indikasi tindak pidana atau tidak kepada ahli pidana Dr. Hairul Huda, ya teman saya. Dan tadi saya sudah chat Bang Hairul Huda, apakah ada indikasi tindak pidana? Menurut beliau ada kemungkinan pelanggaran pasal 217. Tapi menurut saya ada yang lebih tepat daripada pasal 217 dengan ancaman pidana yang lebih berat, yaitu 3 tahun, yaitu Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang mengubah tentang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Di dalam pasal 40 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk membuat berkurangnya pemenuhan hak atas saksi dan korban sebagaimana diatur dalam pasal 5. Nah, di dalam pasal 5 ditentukan bahwa salah satu hak korban adalah untuk
tidak mendapatkan tekanan dalam memberikan keterangan. Dan ancaman pidananya adalah 3 tahun.